Ya, kita akan berbincang dengan Kepala Biro Penerangan Masyarakat Humas Mabes Polri, Kombes Pol Argo Yuwono terkait ada 7 perintah dari surat telegram dari Kapolri Idam Aziz. Selamat malam Pak Argo, kenapa ini tiba-tiba ada larangan tak boleh pamer kekayaan untuk seluruh jajaran Polri? Selamat sore Mas Bayu ya. Jadi perlu saya sampaikan memang benar bahwa kepolisian telah menerbitkan surat telegram yang nomor 30 tertanggal tanggal 15 November 2019 yang berisikan larangan anggota kepolisian untuk hidup pamer ataupun dalam memosting di media sosial. Ya tentunya sudah disampaikan bahwa memang tugas polisi kan bukan untuk pamer Mas. Tapi tugas polisi adalah untuk melayani, mengayomi dan melindungi masyarakat. Ya tentunya adalah kita harus mempunyai perubahan revolusi mental yang harus kita hadapi. Dan tentunya bahwa dalam melaksanakan kita pelayanan, tidak semua anggota masyarakat itu kan dalam strata yang sama, tapi berbeda-beda stratanya. Tentunya kan polisi harus mempunyai empati dan harus bisa mensejajarkan ya. Seperti apa yang ditonjolkan adalah tugasnya, yang ditonjolkan adalah kegiatannya, yang ditonjolkan adalah bagaimana dia melayani masyarakat. Tapi bukan dia melakukan kegiatan pamer, dia punya barang mewah atau punya apa, tidak seperti itu. Ya, memang ada pemicunya Pak. Apakah ada pemicunya? Apakah memang ada anggota Polri yang menampakkan kekayaan dirinya di media sosial atau dalam kehidupan sehari-hari sehingga harus muncul aturan ini? Ya tentunya kita ada melaksanakan preventif ya, atau kita pencegahan terhadap anggota polisi ya. Dan anggota polisi ini kan tentunya kan intiknya atau masuknya kan bermacam-macam. Ada yang sudah menjadi dia masuk polisi itu karena dia tuh ingin mengabdi, yang dia sudah mempunyai kekayaan sebelum dia masuk polisi. Setelah masuk polisi dia tuh mempunyai istri ataupun suami yang sudah bekerja yang mapan, dan semuanya kan bisa terjadi semuanya. Tentunya inilah nanti yang kita Polri ingin menunjukkan bahwa kita harus pola hidup sederhana, kita harus yang sama ya kegiatannya, dan yang kita tonjolkan adalah kegiatan-kegiatan, bukan masalah pamer kita punya kekayaan apa dan apa. Jadi yang pencegahan sehingga nanti anggota kepolisian ini bisa menerapkan dengan pola hidup yang sederhana, sehingga dia mempunyai rasa empati, punya ada perubahan revolusi mental, dan daya juang yang tinggi. Ya, selain dilarang pamer, ada juga aturan kepemilikan barang mewah juga Pak Argo. Apa maksudnya ini? Bagaimana ukurannya suatu barang dinilai dianggap mewah atau tidak? Ya tentunya tadi saya sampaikan bahwa barang mewah itu artinya bahwa antara prediksi orang ya, anggota yang ada di Jakarta dengan yang ada di provinsi lain berbeda ya, terutama ada yang di pelosok juga berbeda, namanya barang mewah. Ya tentunya bahwa kita harus bisa menyelesaikan ya apa yang kita terima dari dinas itu seperti mobil, kemudian kendaraan dinas itu yang kita gunakan ya. Dan kemudian kalau misalnya nanti ada pejabat yang datang ke kesatuan, tidak boleh berlebihan kita untuk melayaninya seperti berlebihan sekali. Tapi apa yang ada di sana. Jadi apa adanya. Jadi tidak boleh berbuat-buat sehingga kita merasa bahwa dengan pelayanan yang bagus nanti pimpinan senang, tidak seperti itu. Tapi kita harus yang sederhana, apa adanya. Dan tapi masalahnya kita adalah kegiatan pelayanan masyarakat yang kita utamakan. Oke, jadi Pak Argo, kalau masih ada yang pamer terus, bagaimana? Sanksinya akan diberikan, bentuknya seperti apa sanksi yang akan diberikan? Ya tentunya misalnya ada anggota maupun istri anggota kepolisian yang dia melaksanakan pamer dalam suatu media sosial, medsos, yang dia pamer kekayaan. Nanti kan tentunya dari Propam akan menilai pamer kekayaan seperti apa, ya seperti apa pamernya itu. Dan tentunya kalau nanti ada anggota yang melakukan itu bisa kita cek oleh Propam, apa kita bisa kena kode etik maupun yang lain. Tapi kita tetap yang kita utamakan adalah pencegahan kepada seluruh anggota kepolisian biar menjadi contoh kepada masyarakat yang lain, sehingga bahwa pola hidup sederhana itu perlu kita kembangkan ya
di kepolisian ini untuk berpola hidup yang sederhana. Demikian Mas Oke. Iwo. Ya, Pak Argo, Polri ini kan institusi negara yang tak lepas dari sorotan publik terkait kinerjanya, terkait integritasnya. Mohon maaf, kalau misalnya bicara soal kinerja, mengukur kinerja dan integritas ini, paling tidak yang bisa menjadi ukuran soal LHKPN misalnya. Data dari ICW, dari KPK juga, dari 29.000 anggota Polri yang mempunyai kewajiban untuk melaporkan LHKPN ini, tidak sampai setengahnya Pak, baru 12.000 ini sampai pertengahan tahun ini. Ini bagaimana soal LHKPN ini, komitmennya? Ya tentunya bahwa ada suatu kegiatan yang untuk mencegah korupsi, ya, mencegah korupsi. Jadi Kapolri sudah membuat suatu peraturan ya. Misalnya anggota ini yang mempunyai bisnis, mempunyai usaha, itu akan dicek oleh Propam. Itu usahanya seperti apa. Jangan sampai dengan kekuasaan itu dia akan membuat suatu usaha yang dengan kekuasaannya anggota ini. Tapi semuanya sah-sah saja ya kalau memang sudah dengan aturan yang ada. Dan kemudian berkaitan dengan kekayaan atau LHKPN, ya tentunya kan ini bertahap ya, bertahap. Sosialisasi pada anggota, karena anggota ini juga tidak selamanya itu ada beberapa pointer yang masuk di dalam anggota yang melakukan laporan ke LHKPN. Kadang anggota langsung pindah atau pensiun. Tentunya kan kadang-kadang dia sedang ditatar, sedang diajari untuk mengisinya seperti apa. Kita sosialisasi ya. Tapi secara kuantitatif untuk pengisian KPN sudah meningkat ya untuk anggota kepolisian sudah Ya, meningkat. ada usulan Pak Argo misalnya dari Ombudsman Republik Indonesia untuk bisa membuat mekanisme indeks pembuatan anti suap. Bagaimana Polri melihatnya? Bagaimana Anda melihatnya? Ya semua masukan-masukan yang ada dari masyarakat ya, yang masuk ke kepolisian tentunya itu hal yang nanti perlu kita evaluasi ya, nanti kita pertimbangkan. Tentunya nanti Polri juga ada tim tersendiri nanti yang akan mengevaluasi seperti apa masukan-masukan masyarakat. Setiap hari banyak masukan-masukan juga yang masuk Pak. Jadi nanti kita tetap dari kepolisian nanti akan mengevaluasi masukan-masukan itu kita kaitkan dengan regulasi yang kita punya. Demikian Mas. Baik, terima kasih Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri yang baru. Selamat Pak Argo Yuwono untuk mengemban tugas yang baru. Terima kasih juga sudah bergabung di Prime Time News malam hari.